Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Maha suci Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali apa yang Engkau berikan ilmu kepada kami, dan tidak ada kepahaman yang kami pahami kecuali apa yang Engkau berikan kami kepahaman di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ العلا بجلاله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. Ya Allah, keluarkanlah kita semua dari kegelapan ketidaktahuan dan kebimbangan. Wa akrimna binuril fahm, dan muliakanlah kita semua dengan kemuliaan ilmu. Waftah alaina bima'rifatil ilm, dan bukakanlah kami pintu-pintu kepahaman. Wa yassir akhlaqana bil hilm, dan mudahkanlah kami semua untuk memperbaiki akhlak dengan akhlak yang lembut. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan baik, nasihat-nasihat yang mulia, dan kemudian mengamalkan apa yang baik dari apa yang kita dengarkan ini. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, kantor pelayanan pajak di Yogyakarta, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, ya, saya sangat bersemangat, ya, pastinya tentunya, karena terutama lebih muda, karena dari mayoritas mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, tapi juga karena ya sebuah tempat yang sangat penting untuk sama-sama kita jadikan tempat berbagi, gitu ya. Jarang ada tempat-tempat yang seperti ini, insya Allah isinya banyak orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, ya, terus mempelajari atau berniat atau punya semangat untuk belajar. Nah, jadi jangan sampai kita juga kalah semangatnya. Nah, kemarin beberapa waktu lalu memang kita dihubungi oleh Ustadz Hamad, ya, awalnya untuk mengisi di sini dengan permintaan awalnya sebenarnya fikih, tapi kemudian tukar jadwal kami dengan Ustadz Hamad di materi kajian tafsir, katanya. Kajian tafsir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir itu adalah ilmu yang tidak bisa serta-merta kita pelajari begitu saja, atau tidak bisa kita begitu saja masuk ke dalam khazanah keilmuan tafsir Al-Quran tanpa ada bekal apapun. Jadi kita perlu mengetahui dulu dari apa itu tafsir Al-Quran, ya. Mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui, tapi mari kita ulangi sedikit, ya, tentang apa itu tafsir Al-Quran menurut atau berdasarkan penjelasan para ulama yang mengistilahkan ilmu ini sebagai ilmu tafsir. Nah, jadi tafsir adalah ilmu yang kira-kira menjelaskan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui teks-teks wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, Allah menurunkan Al-Quran, mengatakan sesuatu, kemudian kita menjelaskan apa yang Allah mau melalui perkataannya ini. Jadi hampir mustahil rasanya, gitu ya. Sebagai manusia kita menjelaskan apa yang dimaksud dari apa yang Allah inginkan dari sebuah teks yang kita baca, gitu ya. Sehingga karena memang pengertiannya adalah demikian, maka ada syarat dan prasyaratnya sebelum kita sebagai manusia itu mempelajari tafsir. Tetapi kita tidak
kemudian wah ya udah kita jangan belajar tafsir, enggak, karena berat, tidak ya. Karena ada beberapa catatan di mana para ulama itu justru menganjurkan kita membaca Al-Quran secara langsung, baik dengan latar belakang apapun gitu ya, membaca Al-Quran. Kalau kita sekarang sudah bisa mengakses Al-Quran dengan sangat mudah gitu ya, baik teks Arabnya maupun terjemahannya maupun penjelasannya dan lain-lain di smartphone kita. Itu para ulama menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya yang secara global gitu ya, secara ijmal dari teks yang kita baca itu, kemudian kita merenungi apa sih kebaikan yang bisa kita ambil, dan itu dianjurkan untuk dilakukan. Apa bedanya kemudian dengan tafsir yang tadi itu, yang satu itu? Yang ini dinamakan dengan tadabbur. Ya, itu yang sering disebut dengan tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran adalah ketika kita membaca Al-Quran, baik dalam bahasa Arabnya maupun kemudian terjemahannya, sehingga kita bisa memahami maksud secara umumnya dari sebuah ayat. Kemudian kita merenungi kira-kira kebaikan apa yang bisa kita ambil dari situ. Yang kemudian membedakan antara tafsir dan tadabbur adalah tafsir itu sangat ilmiah sifatnya, sehingga kita benar-benar menentukan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah demikian, itulah tafsir. Sehingga untuk menentukan apakah ini tafsir dari Al-Quran atau bukan, itu harus punya modal, punya bekal, latar belakang pengetahuan tentang bahasa Arab misalnya, ilmu tentang nahwu, tentang shorof, tentang balaghah, tentang nasikh dan mansukh, tentang sejarah turunnya Al-Quran, tentang sirah nabawiyah, dan lain sebagainya. Dan ilmunya itu sangat banyak ya persyaratannya untuk kita bisa mentafsirkan Al-Quran. Nah, sehingga kita perlu juga sebelum kita memulai kajian ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tafsir dari judul kajian kita, yaitu kajian tafsir. Nah, tafsir apa yang dimaksud di sini gitu ya. Nah, ini kita perlu menyepakati di sini Bapak Ibu sebelum kita memulai di majelis kali ini, majelis yang perdana, sebelum juga kita lanjutkan di mungkin pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah. Jadi yang akan kita lakukan antara satu, mentadabburi Al-Quran bersama-sama, ya, yang insyaallah kita sampaikan poin-poin pentingnya, kemudian nanti barangkali ada diskusi atau apapun bisa kita lakukan. Atau yang kedua, kita membaca tafsir. Nah, jadi ada kitab-kitab tafsir yang sudah disusun oleh para ulama yang memang ahli di bidangnya dan juga diakui, yang bisa kita baca penjelasannya apa sih ayat ini. Penjelasannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Jadi dua hal itu yang bisa kita lakukan di dalam majelis tafsir kita. Jadi kita bukan mentafsirkan Al-Quran, tetapi menyampaikan apa tafsir yang disampaikan oleh para ulama, kemudian kita mentadaburi apa sih nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dengan satu sifat dasar, yaitu jahil atau bodoh. Ya. Makna dari bodoh adalah, ya, mohon maaf ya, bukan artinya saya bapak bodoh, enggak. Kita semua bodoh, manusia secara lahir, secara tabiat dasarnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dasar yang tidak mengetahui apapun. Sifat ini menjelaskan tentang perbedaan antara manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan Allah sebagai pencipta. Manusia itu lahir dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Kita keluar dari rahim ibu kita tanpa punya basic apapun tentang kehidupan di dunia ini. Kita bahkan begitu keluar tidak tahu kita ini dari mana. Padahal baru aja keluar gitu. Tadi kita dari mana? Itu kita nggak tahu. Ya, apalagi kita mau kemana? Apalagi itu kita sama sekali nggak tahu. Maka itulah sifat dasarnya manusia. Baru keluar aja dari mana, kita nggak tahu kita barusan dari mana. Apalagi mau kemana, gitu ya. Dan itu menjadi bahan pembahasan yang dicari oleh manusia dari zaman dulu sampai saat ini, bahkan mungkin sampai masa depan, gitu ya. Terutama di dalam kajian-kajian keilmuan di Barat bahkan, ya, mereka bertanya-tanya tentang manusia itu sebenarnya dari mana asalnya dan akan kemana. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia hanya berbekal indera dan juga akalnya sendiri. Ya, karena manusia memang diciptakan dalam kondisi yang tidak mengetahui, khususnya dalam hal ini. Ya, dari mana asalnya dan akan kemana tujuannya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu memiliki satu sifat yang kita sudah tahu semua adalah Al-Alim. Al-Alim itu maknanya yang maha mengetahui. Ya. Manusia sepintar-pintarnya, jadi manusia mungkin hidup maksimal ya mungkin 60 sampai 100 tahun, sampai mungkin di atas 100 sedikit ya. Berapa ilmu sih atau seberapa pintar manusia bisa mendapatkan ilmu? Sepintar-pintarnya manusia di dalam bahasa Arab hanya disebutkan sebagai al-alim atau maksimal al-allamah. Artinya orang yang pandai, orang yang punya ilmu. Tetapi al-alim dan al-allamah ini adalah sifat atau kosakata dalam bahasa Arab yang punya makna dia pintar, tapi sebelumnya tidak tahu, sebelumnya pernah tidak tahu, atau dia memiliki ilmu sebelum atau setelah sebelumnya dia nggak tahu apa-apa. Itu adalah al-alim atau al-allamah, sifat yang bisa disematkan oleh orang yang pandai. Tetapi Allah punya sifat al-alim, di dalam bahasa Arab dinamakan dengan sighah mubalaghah, atau sifat yang memiliki makna lebih, berlebihan atau ekstra dari sifat yang biasa, di mana maknanya adalah Allah mengetahui segala hal tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Begitu Allah menciptakan manusia, Bapak dan Ibu sekalian, Allah sudah tahu apapun yang akan terjadi di dunia ini sebelum dunia ini diciptakan. Dan itulah sifat pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan sifatnya manusia. Di mana kalau manusia itu tahu sesuatu, maka pengetahuan ini sesungguhnya hadis atau baru, sifat yang baru muncul. Karena sebelumnya pasti tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-alim, yang mana sebelum semuanya itu terjadi atau sebelum takdir ini dibuat, Allah itu sudah punya pengetahuannya terlebih dahulu. Maka Allah sebelum penciptaan manusia itu sudah memberikan panduannya. Makanya Al-Quran itu disebut dengan kalamullah, kalamnya Allah, yang sifatnya adalah qadim atau qidam, ya, tidak bermula. Jadi Al-Quran ini bukan diciptakan atau bukan dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ada, tetapi dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia itu diciptakan sebagai manusia. Ya, makanya Al-Quran itu sifatnya adalah atau maknanya adalah kalamullah. Ini adalah sebuah kalamnya Allah yang qadim, yang tidak bermula. Jadi tidak ada permulaan kapan Allah mengatakan ini, karena itu menempel pada sifat qidamnya Allah, di mana Allah juga tidak terkait dengan waktu dan tempat. Nggak ada permulaan, nggak ada akhiran, dan tidak bisa disifati dengan sebuah tempat. Al-Quran itu adalah keyakinan yang diyakini oleh kita ya, dan mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau manusia belum diciptakan dan Al-Quran itu sudah ada, ya, kenapa tidak diturunkan sejak Nabi Adam saja? Kenapa Al-Quran nggak diturunkan sejak Nabi Adam saja? Ya, ini nanti bersambung dengan kenapa Al-Quran itu penting dan menjadi panduan utama kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini. Ya. Kenapa Al-Quran kalau memang diciptakan atau memang sudah ada sebelum manusia itu diturunkan atau diciptakan, kenapa tidak diturunkan bersamaan saja Al-Qurannya sejak pertama kali? Nah, maka hikmahnya adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu nyatanya tidak pernah sesempurna ya kesiapannya pada zamannya daripada pada zaman Rasulullah SAW itu diutus. Jadi manusia mengalami beberapa revolusi besar ya, sebagaimana yang juga diteliti di dalam keilmuan modern ya, bahwa manusia itu sebelumnya itu belum
Ya, sesempurna manusia yang ada di akhir zaman kita ini. Apa maksudnya? Dulu manusia belum hidup secara global sebagaimana kita hidup zaman ini. Ya, kita sekarang dengan teknologi yang kita punya bisa terkoneksi dengan semua manusia lain di seluruh penjuru dunia. Dan itu mengharuskan satu aturan. Dulu ketika manusia masih hidup sendiri-sendiri, kemudian berkelompok-kelompok, kemudian tidak ada aturan yang mengikat yang dibuat di dalam sebuah komunitas, maka Al-Quran belum kompatibel dengan bentuk atau ya, kemampuan manusia pada zamannya. Sehingga wahyu yang Allah turunkan, atau ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan atau diturunkan ke bumi, dibarengi dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kadar kemampuan manusia pada zaman itu. Itulah kenapa kemudian ada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mendapatkan wahyu perintah untuk 1, 2, 3 hal, ya, syariat-syariat yang terbatas untuk beliau sendiri dan keluarganya misalnya. Di zaman-zaman berikutnya ada Nabi Nuh yang kemudian mendapatkan syariat untuk menjalankan syariat 1, 2, 3, 4. Kemudian di zaman berikutnya ada nabi-nabi berikutnya yang syariatnya diturunkan sesuai dengan kemampuan manusia pada zamannya dan di dalam komunitasnya masing-masing. Ya. Itulah yang menyebabkan Al-Quran itu disebut dengan ya, wahyu yang menutup atau nabi akhir zaman. Karena begitu wahyu Al-Quran ini turun dan Nabi Muhammad itu diutus sebagai nabi, itu menjadi tanda bahwa manusia sudah dalam level yang maksimal untuk menerima aturan yang lengkap dan sudah siap dengan itu. Dan itulah Al-Quran yang sekarang kita pegang. Ya, mohon maaf, beberapa saudara-saudara kita masih menggunakan Al-Quran versi yang sebelumnya ketika manusia belum siap. Makanya di dalamnya tidak ada syariat-syariat tentang pemerintahan atau tentang misalnya bagaimana cara mengelola komunitas, ya, keuangan, peperangan bahkan, itu tidak ada di wahyu-wahyu sebelum Al-Quran. Ya, karena memang pada zaman itu belum terjadi interaksi yang intens antara komunitas manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga wahyu yang diturunkan ini belum siap Al-Qurannya, masih ditahan. Sampai kemudian manusia itu sudah mulai muncul kekuatan-kekuatan besar di tengah-tengah manusia. Misalnya di zamannya Rasulullah itu diutus, itu sudah ada Romawi, sudah ada Yunani, sudah ada Persia gitu ya. Dan imperium-imperium yang bisa mengelola begitu banyak manusia antar kebudayaan, antar wilayah, antar daerah, sehingga itu menandakan atau sebagai permulaan bahwa atau sebagai bukti bahwa manusia itu sudah siap untuk menerima satu wahyu yang sempurna yang mengatur manusia secara keseluruhan, ya, dari mulai aturan bangun tidur sampai tidur kembali. Dan itulah Al-Quran yang sedang kita pegang pada saat ini, ya, sebuah wahyu yang menandakan bahwa manusia itu sudah dalam kondisi yang paripurna, siap untuk menerima aturan-aturan atau syariat yang lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Baik, itu mengenai tentang Al-Quran dan kenapa Al-Quran itu adalah wahyu yang perlu kita pahami dan perlu kita pegang, dan kita yakini sebagai aturan yang paling sempurna. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sama seperti ciptaan-ciptaan yang biasanya manusia ciptakan, ya, dalam hal ini mungkin produk-produk teknologi, produk-produk yang manusia buat secara inovatif gitu ya. Ketika itu dibuat dan diberikan kepada orang lain yang tidak mengetahui, maka perlu ada panduannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu buku panduan, kitab pengarah sebagai petunjuk. Hanya Al-Quran disebut dengan Al-Huda, sebuah kitab petunjuk di mana itu menjelaskan tentang hal-hal yang tidak mungkin dicapai oleh manusia
melalui panca indera atau indera saja maupun akal saja. Makanya Islam meyakini selain sains atau ilmu pengetahuan itu berasal dari indera dan juga akal, Islam juga mengakui satu sumber ilmu yang lain, yaitu al-khabar as-shadiq, atau kabar yang benar, kabar yang jujur, baik itu dalam bentuk Al-Quran maupun hadis. Karena dua-duanya adalah wahyu yang menjadi sumber ilmu di dalam agama Islam. Nah, agama Islam ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mengantarkan manusia kepada satu panduan hidup manusia yang paripurna, yang bagus, yang sempurna, yaitu Al-Quran ini. Sama seperti misalnya produk motor yang ketika kita membeli, maka kita perlu di sana buku panduannya. Kita perlu memahami setiap kata-kata, setiap tulisan atau petunjuk penjelasan yang ada di dalamnya. Tapi tidak selalu kita perlu faham atau faham secara detail ya, apa maksud dari masing-masing kata. Misalnya di dalam produk motor yang kita punya, Bapak-bapak yang punya motor mungkin merasakan bahwa atau tahu bahwa tidak semua istilah di dalam pembuatan motor itu kita tahu, kita paham. Betul ya? Nggak semua tahu misalnya apa itu CVT yang ada di motor Matic misalnya. Nggak semua tahu apa itu, bagaimana cara bekerjanya kopling misalnya, dan lain-lain. Kita kadang-kadang nggak selalu harus paham secara detail bagaimana cara kerjanya, bagaimana apa istilah-istilah ini. Tetapi kemudian kita perlu untuk mengetahui bagaimana fungsinya atau bagaimana cara kita harus berinteraksi dengan mesin-mesin ini gitu ya, supaya kita selamat. Sama seperti Al-Quran, tidak semuanya atau tidak harus, kita tidak punya kewajiban untuk harus memahami 100% isi dari Al-Quran ya. Cukup itu menjadi tugasnya dari pembuat motor misalnya, atau orang-orang yang bekerja di bengkel misalnya, atau petugas onderdil dan lain-lain. Itu biarlah tugasnya mereka yang memang takhusus di bidangnya, memang mereka punya spesialisasi di bidangnya. Dan itulah para ulama ya. Kita cukup tahu apa arahan dari ulama untuk menjelaskan masing-masing petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dan itulah yang ya ada di dalam kitab-kitab tafsir. Al-Quran, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ke dalam kita memulai dari urutan ayat atau surat-surat Al-Quran yang dituliskan di dalam mushaf kita. Al-Quran memulai ya, kalau kita membaca mushaf ya dari Al-Quran kita, maka selalu mulai dari surat Al-Fatihah. Baik, Al-Fatihah adalah surat pertama sekaligus surat yang paling penting yang harus kita pahami terlebih dahulu dibandingkan surat-surat yang lainnya. Ya. Al-Fatihah itu punya makna secara lafadz ya. Al-Fatihah itu dalam bahasa Arab artinya surat atau sesuatu yang menjadi pembuka. Karena Al-Fatihah itu selain dia membuka runtutan 114 surat di dalam Al-Quran, dia juga menjadi pembuka dari ibadah salat yang menjadi rukun Islam kita ya. Jadi disebut dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, karena dia memulai runtutan 114 surat di dalam Al-Quran, dan juga dia menjadi permulaan dari pelaksanaan ibadah salat kita 5 kali setidaknya di dalam satu hari ya. Al-Fatihah itu penting untuk kita pahami pertama kali karena sangat vital. Al-Fatihah mencakup satu ya,
satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia, atau bagaimana mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa taala pertama. Yang kedua kemudian bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga meminta hal yang paling penting untuk diminta di dalam hidup. Ya. Jadi Al-Fatihah mengandung setidaknya 3 hal. Yang pertama sifatnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya Allah. Yang kedua mengetahui bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga meminta hal yang paling penting untuk diminta di dalam kehidupan kita. Al-Fatihah punya banyak nama, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan nama-nama yang banyak ini menunjukkan betapa mulianya surat yang sedang kita bahas ini. Ya, misalnya Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, disebut dengan Ummul Quran juga. Di nama yang lainnya disebut sebagai As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Ya, masing-masing namanya, misalnya Ummul Kitab, itu kita bisa pahami dari makna tekstualnya. Al-Ummu berarti ibu, ya. Ummi. Ummul Kitab berarti ibunya kitab, karena dia berada di awal dan menjadi permulaan dari lahirnya surat-surat yang diturunkan atau diruntutkan setelahnya. Atau Ummul Quran gitu ya. Sama maknanya. Kemudian As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u artinya 7. Al-Mathani artinya 2 atau 2 yang berulang-ulang. Apa maknanya 2? Adalah karena Al-Quran setidaknya kita baca 2 kali di dalam sholat, ya, karena sholat minimal ya, biasanya terdiri dari 2 rakaat gitu ya, minimal di subuh. Dan itu setidaknya kita membaca 2 kali Al-Fatihah. Al-Mathani artinya masna, jamak dari masna. Al-Mathani itu artinya 2, berdua. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan, masna wa thulatha wa ruba', ya, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Menikahilah wanita 2, berdua, bertiga atau berempat gitu ya. Ya, jadi masna itu artinya poligami kalau dalam bahasa kita ya. Ya, tapi kita nggak akan bahas itu ya. Kita membahas tentang al-mathani. Ya, al-mathani itu jamak dari masna. Jadi berdua. 7 ayat yang dibaca berpasangan dan berulang-ulang. Yaitu menggambarkan bahwa ayat Al-Quran, ayat surat Al-Fatihah itu ada 7. Dan itu adalah ijma' para ulama bahwa ayatnya adalah 7. Dan kemudian ayat ini adalah, atau surat ini adalah surat yang wajib atau menjadi rukun untuk diulang-ulang setiap waktu oleh kita sebagai umat Islam. Nah, apakah ayatnya memang benar-benar 7? Oke. Bapak dan Ibu bisa ngecek di mushafnya masing-masing di surat Al-Fatihah ya. Jadi ini pembahasan pertama tentang surat Al-Fatihah, di mana disifati salah satu sifatnya atau salah satu namanya adalah As-Sab'ul Mathani, yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, apakah ayatnya memang ada 7? Ya, kadang-kadang kalau kita menghitung, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah, cuma 6. Ya. Nah, ini kebanyakan pemahamannya belum sempurna tentang jumlah ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Karena kalau kita cek di dalam mushaf yang kita miliki, rata-rata mayoritas ya, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang nomor 1. Bisa dicek di mushafnya masing-masing ya. Apakah ada lingkaran ayatnya di situ atau tidak? Ya. Ada ya, bismillah ya. Oke, bismillah adalah ayat yang pertama, tetapi tidak selalu. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, di sana ada beberapa pembahasan dari para ulama yang kemudian disebutkan juga di salah satu tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang paling banyak dikenal dan paling mudah untuk kita baca. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa basmalah di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada beberapa pendapat di kalangan ulama, apakah itu termasuk dalam satu ayat di dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Ya, sehingga kemudian
Bismillah itu kan kalau di dalam surat-surat lain selain surat Al-Fatihah itu hanya sebagai tanda pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Ya, misalnya surat Al-Baqarah itu ayat pertamanya ya Alif Lam Mim, bukan basmalah. Sehingga beberapa ulama tidak memasukkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Tetapi meskipun begitu, kalau mushafnya di dalam tulisan Al-Qur'annya Bismillahnya tidak ada nomor angka 1, maka pasti ayat yang terakhir itu dibagi menjadi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti sebagai ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebagai ayat yang ke-7. Sehingga tetap pada akhirnya ulama bersepakat bahwa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya. Nah, itu nanti masuk ke dalam pembahasan yang sedikit detail, dan itu pembahasannya para ulama yang takhusus di bidang ilmu qiraat, di mana mushaf itu ada beberapa macam. Jadi yang kita pegang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mushaf yang kita kenal di Indonesia, yang masyhur, yang kemudian kita baca sehari-hari, itu adalah mushaf yang disebut sebagai mushaf Kufah. Ya, mushaf Utsmani betul, tetapi yang jenisnya Kufah, yang ditulis oleh ulama Kufah pada masa tabi'ut tabi'in. Mushaf yang lain misalnya mushaf Madinah. Mushaf Madinah itu bukan berarti mushaf yang sekarang dicetak di Madinah ya, bukan. Tetapi mushaf Madinah di zaman tabi'ut tabi'in dulu, itu basmalah tidak termasuk sebagai ayat yang pertama. Ya, tapi itu dulu. Ya. Kalau kita sebut Madinah sekarang, maka Madinah sekarang pun menggunakan mushaf yang sama dengan yang kita punya. Bedanya ya di luar negeri, biasanya di Timur Tengah, di Saudi maupun di Arab Saudi maupun di Mesir misalnya, atau di negara-negara muslim yang lainnya yang mencetak mushaf, itu di sana tertulis bahwa mushaf ini menggunakan riwayat Hafiz dari Imam Asim Al-Kufi dari Kufah. Ya. Dan itu bentuk dari keluasan ilmu Al-Quran, di mana Al-Quran itu terlalu sempit ketika hanya ditafsirkan oleh satu orang saja atau satu jenis saja. Ya, kita nanti akan mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya akan bicara tentang hal-hal yang mendetail semacam ini. Tapi kita akan ambil sedikit tentang apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sebagian mufassir di dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu setidaknya punya nama lain lebih dari 20 nama. Lebih dari 20 nama. Dan itu menjelaskan atau menggambarkan tentang betapa mulianya surat Al-Fatihah ini dan seberapa pentingnya, betapa pentingnya. Misalnya kalau kita lihat orang-orang penting, nah biasanya julukannya banyak. Biasanya ya pujian-pujiannya banyak itu. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Misalnya kita lihat di Jogja, kita ada Sultan, ya, Sultan Mataram zaman Mataram Islam dulu, sebelum jadi Yogyakarta, itu punya julukan yang panjang sekali itu. Ya, ada Khalifatullah Panotogomo, Sayyidin Panotogomo gitu ya, atau kemudian Senopati dalam Engkang Sinuhun dan lain-lain gitu ya. Itu panjang loh sifatnya. Itu menunjukkan mulianya seseorang ketika punya sifat yang punya julukan-julukan mulia yang banyak sekali, dan itulah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Selain punya nama Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran dan lain-lain, Al-Quran juga disebut dengan As-Salah. Al-Fatihah juga disebut dengan As-Salah. Diambil dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan sebuah hadis qudsi atau perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi qismain" atau nisfain. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, membagikan as-shalah, yaitu surat Al-Fatihah ini, menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku. Jadi Al-Fatihah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari 2 bagian. Kalau kita tadi membagi jadi 3, kata Allah ada 2 bagian.
Yaitu apa? Yang satunya setengahnya untuk aku, setengahnya untuk hambaku. Makanya kata Allah, wa li'abdi ma sa'al. Setiap kali kita baca Al-Fatihah itu, ya, Allah akan memberikan semua apa yang kita minta. Dan itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kali kita memuji Allah, ya, kalau kita lihat di bagian Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau setiap kali hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku telah memuji. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku ya memuliakanku. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi. Tiga hal ini adalah pujian kepada Allah dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebuah ikrar. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah aku menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, maka ini adalah sebuah ikrar, perjanjian antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa li 'abdi ma sa'al. Maka kemudian ayat berikutnya yang hambaku minta, maka akan dia dapatkan. Apa yang diminta setelahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang tersesat dan juga Engkau murkai. Atau Engkau murkai dan juga orang-orang yang tersesat. Jadi di akhir ayat itu Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku, maka bagi dia apa yang dia minta. Karena setengahnya adalah memuji Allah, satu untuk ikrar, dan yang terakhir adalah minta yang untuk diri kita sebagai seorang hamba. Ya, makanya Al-Fatihah kata Allah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Al-Fatihah ini terdiri dari dua bagian, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Dan semua apa yang hambaku minta setelah membaca Al-Fatihah akan aku kabulkan. Makanya ada amalan yang bisa kita amalkan setiap kali berdoa, ya. Bisa kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena berdasarkan hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa begitu kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang ada di dalam surat Al-Fatihah, maka kita berhak mendapatkan apa yang kita minta di akhir surat maupun doa-doa yang berikutnya yang kita ucapkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu pujian untuk Allah, dan setengah kemudian itu adalah bagian yang kita minta kepada Allah untuk kita dapatkan. Maka kata Allah, wa li'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah, ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan jawabannya sudah terkabulkan, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Apa itu jawaban dari ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya adalah semua surat yang terkandung di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai dengan An-Nas. Itulah petunjuk-petunjuk yang harus kita baca sebagai jawaban dari permintaan yang selalu kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, kita mengambil enggak petunjuknya itu? Gitu ya. Jadi Allah sudah mengabulkan sejatinya apa yang kita minta sebagai petunjuk itu, dan petunjuk itu sudah tertulis setelah surat Al-Fatihah itu secara langsung. Tinggal kita membaca atau tidak, kita memahami atau mengambil itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk atau tidak. Gitu kan? Jadi alhamdulillah kita sekarang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang semoga ini bagian dari kita mengambil hidayah-hidayah itu satu demi satu, ya, sebagai bentuk kita mengambil sekaligus janji Allah yang sudah Allah janjikan untuk kita, yaitu ada hidayah yang sudah turun kepada kita. Apa itu? Ya ini Al-Quran. Gitu ya. Barangkali ini sebagai permulaan, Bapak Ibu sekalian. Tentu masih banyak kandungan-kandungan yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya. Semoga pertemuan yang singkat, ya, majelis yang singkat bisa memberikan kita motivasi yang berlebih atau tambahan keimanan di hati kita, sehingga kita semakin meyakini bahwa Al-Quran ini benar-benar, ya, kitab suci yang penting untuk kita pahami, bukan hanya kita baca, ya, bukan hanya kita letakkan di dalam rak-rak buku kita,
tapi juga kita baca sekaligus kita pahami apa yang di dalamnya dan kita ambil hidayahnya. Dan itulah tujuan dari tafsir. Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan bahwa tujuan dari tafsir bukan untuk menjelaskan keinginannya Allah untuk mencapai itu, tapi mengambil hidayahnya. Ya, tujuan dari tafsir adalah mengambil hidayahnya. Kalau pengertian tafsir tadi adalah menjelaskan apa yang Allah inginkan melalui sebuah teks, maka tujuan dari mempelajarinya adalah mengambil hidayah sebanyak-banyaknya yang bisa kita ambil. Ya, untuk saat ini yang bisa kita ambil sedikitnya adalah kita bisa membaca surat Al-Fatihah itu sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki permohonan-permohonan, doa-doa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dengan surat Al-Fatihah ataupun kita akhiri dengan surat Al-Fatihah. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kita masih diberikan usia yang panjang dan juga kesempatan untuk mempelajari di pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan selalu kita hidayah dan petunjuknya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.